la la la. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, oh Bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah ya Rahmanu ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Rahmanu ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah Rabbuna. Bismillah, Bismillah, oh Bismillah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah ya Rahmanu ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Rahmanu ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah, Bismillah, oh Bismillah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Oh Bismillah. محل القيام صلى الله على محمد وآله وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا يا
صلوات الله
ikhtiar bagi Masjid Baitur Rahman untuk menjadikan Masjid Baitur Rahman adalah majelis ilmu, maka kita adakan acara pada hari ini. Untuk memfasilitasi tersebut, maka di Masjid Baitur Rahman banyak kita selenggarakan kajian-kajian yang seperti dilakukan. Di malam Jumat kita yang seperti tadi dibacakan oleh santri dari Al-Fatihul Quran, terima kasih Ustaz Saman dan santri-santri. Kita bacakan kitab Maulid di malam Jumat, baca zikir, baca surat Yasin, baca tahlil, dan kemudian baca kitab Maulid setiap malam Jumat dipimpin oleh guru kita Ustaz Herman. Tadi dua hadis yang saya sampaikan itu juga hasil dari ngaji di sini Pak Ustaz. Jadi lebih lengkapnya di Masjid Baitur Rahman juga ada kajian hadis yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad. Kalau tadi saya cuma kira-kira, tapi kayaknya sih benar isinya. Kalau persisnya ya berarti datang ke pengajiannya Ustaz Ahmad di minggu pagi. Setiap 2 minggu sekali kalau nggak salah. Tiap 2 minggu sekali itu untuk yang kita hadis. Guru-guru kita yang lain ada di sini, ada Ustaz Deden, ada Ustaz Mahmud Ngajar Pasir, ada Ustaz Salman, ya Habib Hussein. Lengkap Pak, paket ngaji di Baitur Rahman itu lengkap. Dari hadis, ada tafsir, ada tauhid oleh Kiai Obid, ada tasawuf oleh Kiai Obid, ada ta'awif oleh Ustaz Deden. Saya hafal aja Pak, tapi ya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Insya Allah kalau minggu pagi sih insya Allah selalu ada. Sekali lagi, karena tadi sudah potong, saya ucapkan salam hormat kami, salam hadir kami, pertama untuk ketua yayasan, sekaligus ketua KMM Bapak Guru yang saya hormati, dan kepada seluruh dewan pembina KMM dan Pak Direktur, ada Pak Juan dan Pak Heru, dan Dewan Syariah KMM Kiai Obid Ustaz Ahmad Nasari, dan tamu undangan ada Kiai Asep yang saya hormati, Ustaz Halimi, ada Kiai Ikrom yang saya hormati, ada Kiai Sarta Ahmad Firdaus, dan pembahasan kita pengisi acara kita pada hari ini Kiai Solihin Jailani, pengasuh dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Al-Qadiriyah, lokasi di Indonesia. Terus teman-teman kami dari sesama pengurus DKM Masjid dan Mushola di wilayah Dinas Pertamanan Gengsi yang saya hormati, ada Kiai Afandi dari MUI Kecamatan, Kiai Saka dari Kiai Afandi dari MUI Desa, Kiai Saka dari MUI Kecamatan, dan Pak yang sama-sama kita banggakan. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Desa Tibus Nunggal, Bapak Haji Gadi Rakasiwi. Kepada beliau dipersilakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemarin hari Kamis saya ke Bandung bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Ini ada sedikit informasi terkait dengan apa yang sekarang viral nih, bahwa masyarakat yang ada di desa dan kepala desa harus menyediakan tempat pengaduannya di depan rumahnya. Ini udah mulai viral. Nah, jadi kalau ada warga yang sakit, yang sekolahnya terputus, sampaikan langsung ke desa. Nah, ini pesan dari KDM, pesan dari Gubernur Jawa Barat, yang mana warga desa Limus Tunggal pun harusnya begitu. Jangan sampai ada warga desa Limus Tunggal yang putus sekolah. Sejak 2021 kita sudah menganggarkan sekolah paket gratis. Ini untuk warga desa Limus Tunggal. Jadi yang putus sekolah disekolahkan oleh desa gratis, tahunya ikut ujian aja. Sekolah 3 tahun ikut ujian dapat paket C. Itu salah satunya yang untuk menghindari yang namanya putus sekolah. Terus yang kedua terkait dengan kesehatan. Jadi Pak Gubernur ini fokus di kesehatan. Jadi kata Pak Gubernur, jangan sampai ada warga Jawa Barat yang ditolak atau BPJS-nya nunggak.
Nah ini jadi polemik, ternyata kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat, perintah Pak Gubernur itu harus kompak. Jadi nanti Pak RT, Pak RW izin yang hadir di sini akan ada surat edaran dari Pak Gubernur terkait dengan satu hari itu warga wajib mengumpulkan Rp1.000. Nanti yang dikumpulkan di bendahara. Nah ini nanti kita mau nunggu dulu jumlahnya seperti apa. Jadi untuk membantu masyarakat yang butuh. Nah ini perintah dari Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Sempat viral juga kemarin beberapa terkait bahwa akan ada pengaduan masyarakat. Jadi ini saya mengajak, ini perintah Pak Gubernur, nanti akan ada prelek Pak. Zaman dulu tuh prelek sehari 1.000. Nah ini diaktifkan lagi oleh Gubernur untuk mengcover masyarakat yang kekurangan biaya untuk rumah sakit maupun pendidikan. Nah mudah-mudahan nanti kita juga harus selektif yang ada di desa. Jangan sampai sebenarnya mampu karena wah ini ada program Gubernur nih. Nah, jangan sampai malahan jadi ngerasa nggak mampu. Biasanya kalau ada bantuan itu orang kaya juga biasanya akunya susah Pak biar dapat bantuan. Benar kan? Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Indonesia aman. Mudah-mudahan Jawa Barat aman. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor aman. Mudah-mudahan Kecamatan Cilengsi aman. Mudah-mudahan Limus Nunggal aman. Mudah-mudahan Limus Pratama aman. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang sama kita hormati segenap tokoh agama serta segenap tokoh masyarakat, segenap para tuan-tuan guru, segenap para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Idrus, Kiai Haji Ikram bin Ahmad, Kiai Haji Asep Saifuddin, Ketua MUI Cilengsi Bapak Ustadz Sarta, Imam Besar Masjid Baitur Rahman Ustadz Ahmad Asyar LCMA, Ketua BMI Cilengsi Haji Ujang Gayat, Pembina FKMM Bapak Haji Rujito, DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Ustadz Lavanda, dan juga Bapak Kepala Desa Bapak Ustadz Haji Galir Rakasini, dan segenap para orang tua kita yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu dari nama-namanya, namun itu semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Wabil khusus MC selalu ngingetin saya, orang sekian hari sudah sampai di mana lagi nyetir Ustaz. Jadi biasanya tersendiri kenanya istri. Jadi nggak bisa buka-buka, yang baru dibuka di sini. MC-nya udah pegang mic, yang di WA baru dibuka di sini. Mohon maaf Ustadz Ismail Al-Batawi, biasanya orang Betawi. Dan juga Ustadz Salman Faris Al-Hafidh serta segenap hadirin hadirat para jamaah maulid rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang yang teramat sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di suatu tempat yang insya Allah saat ini tempat ini bukan hanya dihujani dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mata kita dinampakkan oleh Allah,
Andai kata sesuatu yang seharusnya tidak nampak dengan tatapan pandangan mata dinampakkan oleh Allah di saat ini, maka saat ini kita sedang berada dalam kenangan-kenangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang menundukkan diri suatu tempat dalam suatu peringatan yang teramat sangat agung, suatu peringatan yang teramat sangat mulia, suatu peringatan memperingati manusia yang termulia di antara sekian makhluk ciptaan Allah Sang Maha Mulia. Peringatan memperingati lahirnya manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh Allah Sang Maha Agung. Memperingati maulid daripada manusia yang nurnya diciptakan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Abdul Basar, bapaknya seluruh umat manusia, yaitu junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak keluar dan pulang daripada ini tempat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semuanya, dan kelak kita mendapatkan syafaat yang agung dari junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM. Jadi Pak Ketua DKM itu udah ngeluarin banyak dalil. Jadi saya nggak perlu dalil, saya cerita saja. Takut nanti kalau DKM-nya aja udah jago dalil. Apalagi guru-gurunya yang tadi disebut satu persatu, pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi, malam Minggu, malam Senin dan sebagainya. Di sini banjir ulama yang Pak DKM. Kuatlah sangat yang ini. Pak DKM kita orang Jawa gitu. Jawa ya. Biar sing wong Sunda ora apa-apa. Engko diterjemahkan ke bahasa nasional, nggih. Kira-kira wong Jawa kan ora kita cilik sistem. Lalu saya jadi orang sini itu 23 tahun jalan itu. Tapi kalau saya hadir di pengajian di perkampungan, maksudnya di kampung-kampung asli perkampungan sini Pak Lurah, kan biasanya yang ceramah pakai bahasa Sunda. Yang penting saya lihat, yang lain ketawa, ikut ketawa. Pokoknya yang lain senyum, ikut senyum. Yang lain terbahak-bahak, pokoknya ikut ketawa aja. Ditanya, tahu maksudnya? Enggak tahu. Yang penting ngumpul. Inilah indahnya. Makanya orang-orang yang merantau ini teramat sangat luar biasa. Limus Pratama, saya pernah masuk ini tadi yang ada pos itu ke kanan. Masuk klaster jalannya nama-nama daerah ya kayaknya ya. Ada daerah ini, kabupaten ini, kabupaten ini. Ini menunjukkan hal yang teramat luar biasa, bahwasanya Limus Pratama berbagai macam suku adat dari mana saja asalnya kumpul jadi satu. Itulah wujud kebersamaan yang teramat sangat luar biasa demi tegaknya bangsa dan negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau kita meneladani Rasulullah para jamaah, kalau kita meneladani Rasulullah harus siap rukun dan bersatu. Betul atau betul? Katanya meneladani Rasulullah, katanya peringatan Maulid. Nanti kita duduk dengerin ceramahnya provokasi, waduh domba. Beda organisasi saling menghujat, beda organisasi saling menjatuhkan, beda organisasi saling menginjak-injak harkat dan martabat atau satu dengan yang lain. Maka kalau kita meladani Rasulullah, jadikan perbedaan pendapat itu sebagai rahmat untuk kita semuanya. Perbedaan nama masjid kita jadikan rahmat untuk kita semuanya. Perbedaan madhab kita jadikan rahmat untuk kita semuanya. Perbedaan pandangan kita jadikan rahmat untuk kita semuanya. Sebagaimana para pendahulu kita ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, tapi tetap menjadikan pandangan dan perbedaan pendapat itu sebagai rahmat untuk umat Islam. Ini kalau kita meneladani Rasulullah. Maka kalau kita ingat, kalau kita bicara Maulid, banyak sekali Ustadz Kiai. Dari tadi sambutan-sambutan, Pak DKM sudah menceritakan tentang Maulid. Pak Lurah sudah menceritakan tentang Maulid. Bagaimana detik-detik kelahiran Rasulullah, bagaimana Rasulullah dilahirkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian tumbuh besar, tumbuh dewasa di kota suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian menyampaikan apa yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sekalipun tidak semua orang bisa menerima kebenaran yang disampaikan Rasulullah,
Walaupun pada akhirnya pahit getir perjuangan harus dihadapi Rasulullah, dan pada akhirnya Rasulullah harus meninggalkan bumi tercinta, tanah kelahirannya, tumpah darahnya, kota suci Makkah Al-Mukarramah, untuk hijrah ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Kegembiraan yang teramat sangat kalau kita kembali mengenang detik-detik dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Lihat tadi Pak DKM menceritakan di sini sering dibacakan kisah Maulid. Di sini setiap minggu atau seminggu sekali dibacakan rawi daripada rawinya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana diceritakan dalam kitab Maulid Al-Barjaji bagaimana detik-detik Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini. Seluruh alam semesta bergembira, seluruh alam semesta bersukaria. Bagaimana ikan-ikan di laut sana ketika satu ikan dengan ikan yang lain berpapasan, berjumpa dengan antara satu dengan yang lain, di situ saling memberikan kabar gembira bahwasanya manusia yang akan membawa rahmat untuk alam semesta akan segera terlahir ke muka bumi ini. Begitu juga bahasa pepohonan yang kita tidak tahu para jamaah, antara satu pohon dengan pohon yang lain saling memberikan kabar gembira bahwasanya manusia yang termulia di antara sekian makhluk ciptaan Allah Sang Maha Mulia, bahwasanya manusia yang paling agung yang diagungkan oleh Allah Sang Maha Agung, bahwasanya manusia yang jagat raya ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena Allah ciptakan nurnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu para jemaah, bahkan antara satu jin dengan jin yang lain juga saling memberikan kabar bahwasanya manusia yang akan membawa rahmat untuk alam semesta akan terlahir ke muka bumi ini. Dan bagaimana wanita-wanita salehah, wanita-wanita yang sudah dijamin menjadi penghuni surganya Allah, bagaimana Sayyidah Aisyah, bagaimana Sayyidah Asiyah, bagaimana Sayyidah Maryam, ya detik-detik Sayyidah Aminah An-Juhriyah melahirkan manusia yang paling termulia. Mereka menjumpai atas izin Allah mengucapkan selamat kepada Sayyidah Aminah An-Juhriyah bahwasanya Sayyidah Aminah akan melahirkan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ditanya kenapa sih orang Limos, kenapa sih jamaah Masjid Baitur Rahman, kenapa sih DKM Masjid Baitur Rahman mengadakan maulid, jawabannya singkat padat, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa DKM Masjid Baitur Rahman memperingati maulid? Jawabannya simpel, karena bahagia, karena bergembira. Allah sampaikan umur kita sampai kepada bulan Rabiul Awal tahun ini, sekalipun sudah lewat bulan Rabiul Awal, tapi memperingati maulid tidak kenal bulan, tidak kenal waktu, karena peringatan adalah mengingatkan kita tentang manusia yang paling agung, yaitu Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara nikmat para jemaah, kalau kita bicara anugerah, tiada karunia, tiada anugerah yang paling terbesar, tiada nikmat yang paling agung kecuali nikmat dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah sedikit kita menceritakan atau mendengarkan tentang detik-detik Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini, lalu bagaimana dengan tema yang ditulis, yang diusung oleh DKM Masjid Baitur Rahman, bagaimana kita bisa meladani Rasulullah dalam menghadapi tantangan untuk menggapai sebuah ketenangan. Tantangan pasti ada. Rasulullah berjuang, tantangan ada. Rasulullah menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah, tantangan selalu menghadap, rintangan selalu menghadap, ujian selalu menghujat, pahit getir cucuran air mata dan bahkan tumpahan-tumpahan darah daripada para sahabat-sahabat Rasulullah di medan-medan perjuangan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala juga dialami di dalam perjuangan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Itulah di antara jalan untuk menggapai sebuah ketentraman, itulah jalan untuk menggapai sebuah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mengatakan moh coba moh mulya Pak DKM, moh coba moh mulya
mau fitnah, mau munggah. Jadi yang tahu hanya Pak DKM, Pak Haji Rizky. Enggak mau ujian berarti enggak mau kemuliaan. Enggak mau fitnah berarti enggak mau diangkat derajatnya dengan derajat yang setingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat tantangan yang dihadapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah wafat meninggalkan kehidupan dunia ini, harus dihadapkan depan dengan orang-orang munafik, harus dihadapkan dengan musuh-musuh dalam selimut, harus dihadapkan dengan duri-duri di dalam daging daripada umat Islam itu sendiri. Akan tetapi tantangan-tantangan yang menghadapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap dihadapi dengan tegar, tetap dihadapi dengan tegak, hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan ketentraman, kemuliaan di kehidupan dunia dan kemuliaan di kehidupan akhir. Belum lagi bagaimana panglimanya Rasulullah, jenderalnya Rasulullah yang gagah berani. Jangankan manusia, iblis pun takut. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana perjuangan, tantangan, ujian yang dihadapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini para jamaah, untuk menggapai sebuah kebahagiaan, untuk menggapai sebuah ketentraman di kehidupan yang langgeng untuk selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Sayyidina Umar pun di tengah-tengah perjalanan dakwahnya, di tengah-tengah perjalanan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus gugur bersibah dengan darah di saat menjadi imam salat daripada salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar tidak hanya difitnah, Sayyidina Umar bin Khattab tidak hanya dihujat, Sayyidina Umar bin Khattab tidak hanya dibuli, Sayyidina Umar bin Khattab tidak hanya diinjak-injak harkat dan martabatnya lahiriah saja, bahkan darahnya pun ditumpahkan di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meragam nyawa dengan lantaran pisau daripada Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Inilah sebuah tantangan berjamaah, inilah sebuah perjuangan. Karena Rasulullah ajarkan kepada kita, selain kita mengikuti sunnah Rasulullah, untuk mengikuti sunnah-sunnah daripada khulafur rasyidin. Betul atau betul? Tidak ada sukses tanpa proses berjamaah. Tiada keberhasilan tanpa sebuah usaha. Tiada emas itu menjadi bentuk yang disukai oleh setiap insan jika emas itu lari dari tempaan. Betul atau betul? Tidak akan ibu-ibu suka dengan emas. Emas itu masih ada di dalam batu. Ibu-ibu tidak akan pernah mau pakai emas yang masih ada di dalam bongkahan batu. Emas yang disukai oleh ibu-ibu, emas yang sudah jadi gelang. Betul? Emas yang sudah menjadi kalung, emas yang sudah menjadi cincin. Bagaimana proses emas itu untuk menjadi gelang? Bagaimana proses emas itu untuk menjadi kalung? Bagaimana proses emas itu untuk menjadi cincin dan sebagainya? Semuanya harus melewati penempaan hingga menjadi bentuk yang disukai oleh setiap insan. Begitu juga perjuangan bagaimana berdirinya Masjid Baitur Rahman, penuh dengan penempaan dan penempaan. Betul atau betul? Sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman ini penuh dengan ujian dan ujian. Betul atau betul? Nah, inilah sebuah tantangan untuk menggapai sebuah kebahagiaan, tantangan untuk menggapai sebuah ketentraman. Makanya ingin sampai ke tengah lautan, maka harus berjuang dulu untuk merangkai sebuah perahu atau membuat sebuah kapal, hingga dengan jerih payah membuat perahu dan kapal itu hingga bisa berlayar sampai ke tengah lautan dan bahkan sampai kepada sebuah tujuan yang dituju. Betul atau betul? Lalu yang berikutnya, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah gugurnya Sayyidina Umar bin Khattab. Para jemaah sekalian, Sayyidina Utsman bin Affan, kalau kita dengar namanya pasti kita akan terus ingat langsung otomatis Sahibul Quran. Bagaimana Sayyidina Utsman ini orangnya yang lembut, orangnya yang dermawan, tapi di tengah-tengah perjuangan, di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah, di dalam menegakkan agama yang diridhai oleh Allah, harus bersimbah dengan darah di depan anak istrinya, memegang nyawa demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi tegaknya Al-Quranul Karim. Betul atau betul? Inilah
perjuangan, inilah tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Tantangan untuk mendapat jalan, tantangan untuk menemukan jalan menuju ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana khulafaur rasyidin yang berikutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para jamaah? Apakah dalam perjuangan yang mulus? Kalau kita ingat anak-anak muda, kalau kita ingat para remaja, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pertama kali beriman kepada junjungan kita manusia yang berarti maulidnya saat ini, yaitu Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana kita dengar sebuah semboyan, kita menyebut Al-Imam Ali bin Abi Thalib Babul Ilmi, di situ ada semboyan la fata ila Ali wala saifa ila Dzulfaqar. Tapi lihat perjalanan hidupnya, Allah ingin menjadikan orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Allah ingin menjadikan Al-Imam Ali bin Abi Thalib mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan apa yang dihadapi para jamaah? Perjuangan seperti apa yang dihadapi para jamaah? Al-Imam Ali harus gugur dengan lantaran tangan Abdurrahman Murjad. Al-Imam Ali harus bersimbah dengan darah, harus meregang nyawa demi tegaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, demi memperjuangkan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi menegakkan syariat yang dibawa oleh manusia yang saat ini kita berkumpul memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan kita nggak ada apa-apanya Pak DKI. Kalau kita bicara tentang tantangan dalam perjuangan, tantangan yang harus kita hadapi tidak seberapa Pak Lurah, kecil bila dibandingkan dengan tantangan-tantangan, rintangan-rintangan dalam perjuangan sahabat-sahabat yang dicintai oleh junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering kita dengarkan para jamaah bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang cinta sejarah. Sering kita dengarkan bahwa umat yang baik adalah umat yang cinta sejarah. Sering kita dengarkan bahwa anak yang baik adalah anak yang cinta sejarah. Kumpulnya kita di siang ini di masjid yang mulia ini, di Masjid Baitur Rahman ini dengan sebab karena kita cinta sejarah. Tanpa kita cinta sejarah nggak mungkin. Lebih baik jalan-jalan weekend dan lain sebagainya, nongkrong di puncak, nongkrong di mall dan lain sebagainya, kalau bukan karena kecintaan kita kepada sebuah sejarah, terutama sejarah dari mana manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan almarhum man ahab, manusia akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Dan kita berusaha menanamkan al-mahabbah syajara fil qalb, menanamkan pohon kecintaan dalam hati kita kepada siapa? Kepada manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar kita mencintai manusia yang paling dicintai oleh Allah, secara otomatis maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya para jamaah, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, kalau seluruhnya gak mungkin bagi kita mampu, karena kita orang awam yang setiap langkah kaki kita banyak menggali lubang-lubang dosa, yang setiap tatapan pandangan kita banyak menggali lubang-lubang dosa, yang setiap pendengaran kita banyak mendengarkan dosa-dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akan tetapi setidaknya kita berupaya dan berusaha walaupun sebatas pengetahuan, walaupun sebatas kemampuan, bagaimana kita bisa menjalankan dari apa-apa yang disunnahkan oleh junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW. Yang berikutnya ini untuk anak-anak muda, untuk para santri, untuk para anak remaja. Kalau kalian ngaku cinta Rasulullah, wahai para anak muda, kalau kalian menyatakan dalam sebuah ungkapan kata, aku adalah orang yang cinta kepada Rasulullah, aku adalah orang yang mencintai Rasulullah, aku adalah orang yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bukti
bukti mencintai Rasulullah yaitu birrul walidain. Ini terjadi pada zaman akhir ini. Kalian tahu lebih jaya dari siapa? Kalian tahu satu kalimat, dua kalimat dari Al-Quran itu dari siapa? Makanya sering saya sampaikan waktu Al-Fatihul Quran kemarin, silahkan kau hargai ulama-ulama ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Silahkan kau hargai mursyid-mursyid thariqah. Silahkan kau hormati dan kau muliakan ulama-ulama tasawuf. Silahkan kau hormati dan kau hargai kiai-kiai yang kondang di medsos, kiai-kiai yang kenal di medsos. Akan tetapi jangan sampai kau lupakan jasa, pengorbanan dan perjuangan guru-gurumu yang telah mengajarkan kamu huruf-huruf hijaiyah. Betul atau betul? Bagaimana ilmu akan berkah jika guru dilupakan? Kalau kita bicara tentang ilmu, kita menebus ilmu dari mana? Tidak akan ada yang mampu untuk menebus jasa seorang guru. Tidak akan ada yang mampu menebus satu kalimat, dua kalimat daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk menebus jasa guru-guru yang telah mengajarkan kita syariat Allah, syariat yang dibawa junjungan kita dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terkadang kita belajar daripada kisah masa lalu para santri. Yang ini sekarang anak-anak santri mondok bareng. Betul atau betul? Kak makan senampan mondok ini sama-sama 6 tahun, 7 tahun. Betul atau betul? Tapi nanti setelah terjun di tengah-tengah masyarakat, keberkahannya sama atau tidak? Ayo, keberkahannya sama atau tidak? Keberkahannya sama atau tidak? Ingatlah para santri, keberkahan seorang murid, kemanfaat ilmu seorang murid diukur sejauh mana kau takdir dan berakhlak dan memuliakan guru-gurumu. Betul atau betul? Menyampaikan sebuah inti daripada khutbah tersebut bahwasanya Rasulullah dalam keadaan sakit dan menyampaikan kepada para sahabat dan hadirin, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian dan sudah mengajak kalian ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya aku adalah seorang nabi dan perumpamaanku terhadap kalian sebagai saudara yang penuh dengan kasih. Perumpamaanku terhadap kalian bagaikan seorang yang penuh dengan sayang. Wahai para sahabatku, wahai para kaum muslimin, wahai seluruh umat manusia, sebelum aku berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa tafsir bebasnya, apakah aku pernah mendolimi kalian? Ini Rasulullah. Apakah aku pernah berbuat jahat kepada kalian? Adakah di antara kalian ini yang pernah aku berbuat dolim? Adakah di antara kalian ini ada yang aku dolimi? Ini pertanyaan Rasulullah. Ketika disampaikan Rasulullah satu kali, tidak ada yang menjawab. 2 kali hingga 3 kali. Lah istilah kita jamaah Masjid Baitur Rahman, ya senggol-senggolan antara Ustaz Ismail dengan Ustaz Salman. Masa sih Rasulullah punya hutang sama kita? Masa sih Rasulullah berbuat dolim kepada kita? Justru malah kita yang berbuat dolim kepada Rasulullah. Justru malah kita sebagai sahabat, kita sebagai umat yang banyak berbuat dolim kepada Rasul. Hingga diulang lagi sampai ketiga kali, berdirilah seorang laki-laki lalu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dulu ketika perang berkecamuk, di saat engkau hendak memacu tunggangan engkau Rasulullah, agar tunggangan itu bisa berlari lebih kencang lagi. Saat itu tunggangan kami ya Rasulullah juga berlari kencang, hampir saja menyalip tunggangan engkau atau kendaraan engkau ya Rasulullah. Lalu kemudian engkau mengeluarkan semacam cambuk atau tongkat engkau dengan tujuan untuk memukul tunggangan engkau ya Rasulullah. Akan tetapi di saat itu terkena pinggangku ya Rasulullah. Apakah itu sengaja atau tidak? Kami juga tidak tahu ya Rasulullah. Apakah itu dianggap sebagai hutang ya Rasulullah? Lalu apa contoh yang dicontohkan Rasulullah? Rasulullah langsung perintahkan sahabat Bilal agar sahabat Bilal mendatangi rumah putri yang sangat dicintainya. Bahkan sayangnya dan cintanya Rasulullah teramat sangat luar biasa. Kepada siapa? Kepada Sayyidah Fatimah Al-Zahra Il-Batul binti Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan apa
Kenapa sahabat Bilal ini para jamaah diperintahkan untuk mengambil cambuk Rasulullah yang berada di rumah putri tercintanya Sayyidah Fatimah Al-Zahra? Sesampainya di depan pintu Sayyidah Fatimah, lalu kemudian Bilal mengucapkan salam dan Sayyidah Fatimah bertanya, siapakah itu? Maka Bilal menjawab, aku adalah Bilal untuk sowan kepada engkau, wahai putri Nabi SAW. Lalu setelah itu, ada perlu apa wahai Bilal? Wahai putri Nabi, bahwasanya ayahmu Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepadaku agar aku mengambil cambuk beliau yang ada di rumahmu, wahai Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah bertanya, untuk apa wahai Bilal? Engkau diperintahkan oleh ayahku untuk mengambil cambuk itu. Bahwasanya Rasulullah perintahkan aku mengambil cambuk ini untuk mengkisos, untuk mencambuk ayahmu, yaitu Rasulullah SAW. Wahai Bilal, ayahmu dalam keadaan sakit, Rasulullah dalam keadaan sakit. Janganlah ada siapapun yang menyakiti ayahku. Janganlah ada siapapun yang menyakiti Rasulullah. Apa kata Bilal? Namanya sahabat zaman dulu, Pak Bu. Wahai anak-anak muda, kalau diperintah sama Rasulullah hanya ada satu tekad, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Beda dengan santri-santri sekarang, diperintah sama kiainya, diperintah sama gurunya, sami'na wa fikirna. Betul? Betul. Padahal santri ini, saya pernah dapat ijazah di santri ini selingan dulu. Saya pernah dapat ijazahnya nggak pakai mirip panjang-panjang. Ya, ijazahnya nggak pakai sila lama-lama. Ijazahnya nggak usah baca apa-apa. Jika kalian para santri disuruh sama gurumu, kamu melaksanakan apa yang diperintahkan itu, maka Allah akan memudahkan kamu untuk mendapatkan banyak ilmu. Dan jikalau seorang anak, jikalau disuruh sama orang tuanya, langsung bergegas, langsung jalan, gak usah pakai entar ya, nanti ya, gak usah pakai gitu-gitu, maka insya Allah anak tersebut akan dimudahkan hajatnya, akan dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kalau saya nggak mampu ngamalin amalan yang panjang-panjang, Pak Kiai, Pak Ustadz, dan para jamaah, cukup saya amalkan gitu. Kalau saya pulang kampung, doa saya di jalan sama istri saya, ya Allah, mudah-mudahan nanti sampai kampung, ibu saya nyuruh apa. Mudah-mudahan nanti saya sampai rumah, sampai kampung, ibu saya nyindir minta apa atau minta apa. Kenapa? Menunggu perintah daripada ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dihadapkan dengan dua pilihan antara kehidupan dan kematian ketika melahirkan seorang anak. Saya di jalan sama istri, berangkat dari sini mau ke Demak, Jawa Tengah, mudah-mudahan nanti ibuku nyindir apa atau apa, minta apa atau apa, nyuruh saya apa atau apa. Kenapa? Jikalau Allah menghendaki saya ketemu ibu saya, diperintah ini, disuruh ini, dan ibu saya minta ini, maka insya Allah itulah jalan kesuksesanku, itulah jalan kemudahanku yang dibukakan dengan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bilal, sami'na wa ata'na, perintah dijalankan, langsung dibawalah itu cambuk di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian diserahkan kepada seorang yang berdiri tadi. Di saat orang berkecamuk, aku berada di samping tunggangan engkau, tunggangan kami ya Rasulullah juga melaju kencang, hampir-hampir saja menyalip tunggangan engkau ya Rasulullah. Di saat itu aku turun dari tunggangan dan aku berada di belakang samping daripada tunggangan engkau ya Rasulullah. Ketika engkau hendak memukul tunggangan engkau ya Rasulullah, lalu terkena pinggangku ya Rasulullah. Apakah itu disebut sebuah kedoliman? Apakah itu disebut sebuah hutang wahai Rasulullah? Maka Rasulullah meminta agar Rasulullah dibalas, gantian dipukul atau gantian dicambuk. Inilah Rasulullah, seorang manusia yang telah disucikan oleh Allah, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling termulia, masih memikirkan urusan hakul adami. Karena urusan hakul adami, hak manusia dengan manusia yang lain yang tidak terselesaikan di kehidupan dunia akan berlanjut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berdirilah itu orang ini, Akasah atau Ukasah ini berdiri melangkah pelan-pelan dengan memegang cambuknya Rasulullah menuju mimbarnya Rasulullah SAW.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq, manusia yang menghabiskan waktu-waktunya untuk menemani Rasulullah, manusia yang menghabiskan harta bendanya untuk perjuangan Rasulullah, manusia yang telah menikahkan putri yang dicintainya untuk Rasulullah, berdiri, wahai Ukasah, jangan kau sakiti Rasulullah, sakitilah aku, pukul aku, cambuklah aku, jangan kau sakiti Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Ukasah, jangan kau sakiti Rasulullah, jangan kau cambuk Rasulullah, cambuklah aku, sakitilah aku dalam urusan hakul adami para jamaah. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, duduk, Allah tahu tempatmu dan Allah tahu daripada niatmu. Duduk, ini bukan urusanmu. Melangkahlah ini Akasah atau Ukasah ini, selangkah demi selangkah mendekati mimbar Rasulullah yang dalam keadaan sakit. Akan tetapi Rasulullah sebelum berpulang ke rahmat Allah ingin menyelesaikan urusan manusia dengan manusia, ingin menyelesaikan urusan hakul adami antara satu manusia dengan manusia yang lain, daripada nanti mendapatkan siksa di hari kiamat, mendapatkan kisos di hari kiamat, mendapatkan pembalasan di hari kiamat. Lebih baik mendapatkan balasan di kehidupan dunia. Berdirilah Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Ukasah, janganlah kau sakiti Rasulullah, pukullah punggungmu, pukullah perutku, sakiti aku, wahai Ukasah, jangan kau sentuh Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Ali, duduklah, Allah tahu apa kedudukanmu dan apa niatmu, wahai Rasulullah. Wahai Ali, ini bukan urusanmu, ini urusanku dengan Ukasah. Yang terakhir, cucu-cucu yang dicintai Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain, yang dimana Rasulullah pernah bersabda, hadan ibnaya wa ibnabnati, Allahumma inni uhibbuhuma wa uhibbu man yuhibbuhuma. Hadan ibnaya, ini Hasan dan Husain adalah putraku dan putra-putra daripada anak perempuanku yang dimaksudkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni uhibbuhuma, wahai Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka dua, Hasan dan Husain. Wa uhibbu man yuhibbuhuma, dan aku mencintai siapa saja yang mencintai Hasan dan Husain. Betapa cintanya Rasulullah kepada cucu-cucu yang sangat dicintainya. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain melihat kakeknya Rasulullah hendak dicambuk, ketika melihat kakeknya Rasulullah kekasih Allah hendak dipukul dengan cambuk, berdirilah ini cucu-cucu kesayangan Rasulullah, wahai paman, janganlah kau sakiti kakekku, janganlah kau sakiti Rasulullah, sakitilah aku paman, dengan menyakiti aku maka sama juga menyakiti kakekku, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Hasan dan Husain, wahai cucu-cucuku, wahai qurrata ayun, duduklah, duduklah, ini bukan urusanmu. Allah tahu apa yang menjadi tujuanmu, Allah tahu tempatmu, Allah tahu kedudukanmu, dan Allah tahu niatmu. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, mendekatlah ini orang yang memegang cambuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah dekat dengan Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, dulu waktu perang berkecamuk, ketika aku terkena daripada cambukmu, daripada tongkatmu ya Rasulullah, kami dalam keadaan tidak memakai baju ya Rasulullah. Lalu kemudian bagaimana aku mencambukmu dalam keadaan engkau memakai baju ya Rasulullah? Apa yang dicontohkan Rasulullah untuk kita semuanya yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Rasulullah membuka bajunya kepada jamaah sekalian. Rasulullah dalam keadaan lemah, Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah dalam keadaan lemas. Lalu mendekatlah Ukasah setelah dibuka baju Rasulullah, melihat betapa luar biasanya jasad Rasulullah, bagaimana luar biasanya kulitnya Rasulullah yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perlahan-lahan ini Ukasah mendekati Rasulullah, bukan untuk mencambuk, bukan untuk memukul, akan tetapi untuk memeluk, biar tersentuh kulit Ukasah ini dengan kulitnya manusia yang kita peringati maulidnya siang ini, junjungan kita lebih besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, maafkan kami, inilah saat-saat yang kami tunggu-tunggu selama ini ya Rasulullah. Inilah saat yang kami tunggu-tunggu. Ternyata inilah saat yang paling tepat
untuk kulitku, untuk jasadku ini bersentuhan dengan kulit engkau, dengan jasad engkau ya Rasulullah. Bukankah jasad kulit yang bersentuhan dengan kulit engkau yang mulia akan diselamatkan oleh Allah, akan dihindarkan oleh Allah dari panasnya api neraka? Lalu apa kata Rasulullah? Kalau kalian wahai kaum muslimin, wahai kalian para saudara ingin melihat ahli surga, maka lihatlah laki-laki ini yang dimaksudkan adalah Ukasha. Lalu kemudian singkat daripada kisah ini, lalu para sahabat di masjid itu semuanya bergantian bersalaman, berpelukan dan mencium daripada Ukasha ini yang telah kulitnya telah bersentuhan dengan kulit yang mulia, kulit manusia yang kita cintai, junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, mengaku syahadat tauhid kita benar, mengaku syahadat Rasul kita benar, ketika kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul kita benar tertanam dalam hati kita. Al-mahabbah syajarah fil qalb, pohon kecintaan dalam hati kita yang kita sertai dengan sebuah keimanan kepada Rasulullah. Maka jangan sampai meremehkan, menggampangkan urusan hakul adami, urusan manusia dengan manusia yang lain. Ingatlah bahwa urusan manusia dengan manusia yang lain ketika belum terselesaikan kehidupan dunia, maka akan berlanjut sampai kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, untuk menjadi umat yang cinta sejarah, dan untuk menjadi bangsa yang cinta sejarah, dan untuk menjadi anak yang cinta sejarah. Dengan beranjak ke acara puncak, yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Ahmad Ashari LC. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung acara ini, mari sama-sama kita melihat kembali bahwasanya perkumpulan kita di sini adalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan. Yang datang ke sini yang sedang susah, semoga Allah luaskan rezekinya. Yang datang ke sini sedang dalam kesempitan, Allah berikan keluasan dalam hidupnya. Mudah-mudahan juga kita datang ke sini agar Rasulullah SAW akan selalu mengingat kita di dunia dan juga di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bijali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم يا فاتح الابواب يا سامي على اسود مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات فينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا ما امن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير. يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا كثير وانت عالم بها وخبير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار. يا عزيز يا غفار يا قهار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.